Haleluya, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mautu dalam acara inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Puji Tuhan, kali ini judul renungan kita pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita semua membaca di dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Ia meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mau mengajak kita semua melihat ada orang-orang yang mengarungi laut. Mereka yang kagum melihat ciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini di ayatnya yang ke-25. Ia berfirman, Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, mereka pusing dan seterusnya. Sudah perhatikan di sini. Tuhan berfirman, sepertinya terjadi masalah bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu kesimpulan di sini bahwa Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan hanya kagum dengan ciptaan Tuhan, bukan hanya puas dengan apa yang saudara miliki, baik itu kepintaran, baik itu mungkin kekayaan dan sebagainya. Tuhan tidak menghendaki itu. Yang Tuhan mau, kita betul-betul memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan izinkan ada badai, pergumulan, persoalan. Perahu di sini ibarat rumah saudara, usaha saudara yang mungkin saat ini sedang diterpa angin badai yang luar biasa. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa saudara? Supaya saudara berseru kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat di dalam firman Tuhan ini, di ayatnya yang ke-28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah persoalan pergumulan Tuhan izinkan supaya saudara berseru memanggil nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat 10 hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Memanggil nama Tuhan itu gak boleh sembarangan, kecuali dalam ibadah dan dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di dalam perahu itu dalam kesesakan. Makanya mereka memanggil nama Tuhan yang kudus itu. Mereka berseru, sebab mereka percaya yang bisa menolong mereka di tengah laut hanya satu, hanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat sekeliling saudara sepertinya tidak ada lagi yang menolong saudara, masih ada satu cara, berserulah kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat ketika mereka berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikeluarkannya mereka dari kecemasannya dan dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombang tenang. Saudara, haleluya. Ketika saudara berseru memanggil nama Tuhan yang kudus itu,
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah Tuhan melakukan hal yang luar biasa bagi mereka? Mereka bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan inginkan. Kita sukacita, Tuhan senang, saudara. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan mau, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang setelah ditolong Tuhan lupa berterima kasih, lupa bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pernah ditolong Tuhan, saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sebab perbuatan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir, ayat 32, saudara perhatikan. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar kagum atas berkat-berkat Tuhan, bukan, saudara. Bukan hanya kagum dengan ciptaan Tuhan yang indah, yang luar biasa. Tuhan mau saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan izinkan badai menghantam saudara, menghantam perahu saudara, baik itu rumah tangga saudara, baik itu pelayanan saudara, baik itu usaha pekerjaan atau hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang dihantam badai, Tuhan mau saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan mau saudara bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Saudara lihat, ketika mereka berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Kalau Tuhan sudah menolong saudara, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa saudara bersyukur kepada Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dapat melihat, mereka yang tadinya dihantam badai yang luar biasa, mereka dipulihkan Tuhan karena mereka berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan lupa bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, dan tinggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.